penguji UKIN Universitas Pendidikan Ganesha. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Harikatini. Saya adalah wali kelas 5 di SD Negeri 13 Pedungan. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan yang kedua di Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor induk mahasiswa 2274 803809. Pada hari ini saya akan menampilkan video UKIN yang sudah saya lakukan. Tema pembelajaran yang saya ambil adalah tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran yang pertama. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Oke, kita mulai dulu ya. Berdiri. Pangan dari umat. Om Swastiastu. Beri salam. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Ya, oke anak-anak, bagaimana kabar kalian? Agung pada luar biasa, penuh cinta, bersama kita bisa. Nah, apakah ada yang sudah hadir hari ini? Ada Sarawak, Budi, Enggak, 3 orang yang tidak hadir. Ya, kenapa mereka? Pulang kampung. Oke, yang sakit semoga kita doakan biar dia cepat sembuh. Ya, oke. Untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan ketua kelas. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa. Berdoa untuk kesehatan yang masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Oke, silakan duduk. Nah, agar lebih semangat kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. salam cerdas, bergerakan, menyenangkan, luar biasa hebat. Oke, kalian luar biasa hebat untuk hari ini ya. Oke anak-anak, agar kita mempunyai cinta nasionalisme, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Oke, yang kedua silakan. Yang lain duduk saja ya. Oke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan buat Devi. Oke, anak-anak, karena kalian sudah menyanyikan dengan baik, sekarang guru akan mengajak kalian untuk membaca sebuah buku, yaitu apa, Bagus? Literasi. Oke, waktunya literasi. Di sini guru sudah membawa sebuah buku yang berjudul Itu dan Tuti. Dari Itu dan Tuti ini kalian bisa lihat sampulnya. Ada apa, anak? Itu. Ada gambar itu. Berarti ceritanya tentang itu. Oke, mulai ya. Itu dan Tuti oleh Cailia, Krismaria, dan Lili. Oke. Ini Titu
keluar lebih terang jika membaca daripada membaca di dalam ruangan taman. Tentang tidur dan tubi. Siapa saja yang di sana? Ibu. Siapa yang Jangkrik. Ternyata di sana juga ikut membaca ya. Siapa yang ikut membaca ini? Membaca ibu dan tubi. Membaca. Nah, apa yang kalian bisa tiru dari ini? Rina? Gemar membaca, Ya, gemar membaca, ya. Saling tolong. Guru harap kalian juga seperti Titu dan Tuti ya, rajin membaca. Membaca tidak hanya bisa kalian nikmati dalam buku pelajaran, tapi buku-buku cerita juga bisa kalian baca. Nah, itulah sedikit tentang cerita tentang Titu dan Tuti. Nah, terkait lagi dengan buku yang Bu Guru baca, anak-anak. Nah, di sini juga ada siapa? Ada tikus. Lagi ada siapa? Kucing. Jangkrik. Ada lagi soal. Oh iya betul lagi. Ada jangkrik. Ada. Nah, kira-kira guru mau bertanya. Tikus siapa yang memangsanya? Kucing. Kalau jumlah kucing sedikit atau berkurang, bagaimana dengan jumlah tikus? Tikusnya ya, baby? Tikusnya jadi banyak. Kalau tikus banyak bagaimana? Ruginya bagaimana? tidak ada keseimbangan ekosistem. Tidak terjadi keseimbangan ekosistem. Rumah kalian akan menjadi kotor, semua akan dimakan oleh si tikus. Ya. Nah, terkait dengan itu, mengapa Bu Guru bertanya? Karena Bu Guru akan mengajar kalian dalam kegiatan ini adalah tentang tema 5, subtema 3, keseimbangan ekosistem. Silakan buka halaman 100. Di sana sudah mempelajari kita tentang keseimbangan ekosistem. Ya, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai yaitu kalian mampu menganalisis pokok pikiran dalam bacaan, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang kedua, kalian mampu menganalisis jaring-jaring makanan hewan dalam ekosistem. Yang ketiga, kalian dapat menyajikan rantai makanan dalam ekosistem. Ya, jadi kalian pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pokok pikiran, mencari pokok pikiran dan belajar tentang jaring makanan. Ya, pada hewan.
ide pokoknya berada di awal kalimat. Sisanya disebut apa? Kalimat dalam sebuah paragraf terdapat berapa ide pokok? Satu ide pokok, dan kalimat berikutnya disebut dengan kalimat penjelasan, yaitu menjelaskan dari ide pokok. Karena ide pokoknya terdapat di awal, berarti kalimat tersebut disebut dengan kalimat deduktif. Diingat ya, kalimat berdasarkan letak ide pokoknya deduktif dan deduktif. Ada lagi yang satu? Campuran. Bagi tiga ya. Ya, oke. Itu terkait dengan mencari ide pokok. Kemudian, nah kita sesuai dengan judulnya, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring. Di sini guru akan mengajak kalian membuat sebuah proyek atau produk. Ya, produknya adalah guru akan mengajak kalian, yaitu kita akan membuat sebuah market namanya. Marketnya kita tentukan temanya, yaitu kita membuat apa? Jaring-jaring makanan pada ekosistem. Ya, marketnya, contoh marketnya adalah seperti ini. Nah, kalian sudah menyediakan nama dan bahannya? Sudah. Di meja sudah semua? Sudah. Oke. Nah, terkait dengan itu kita akan membuat sebuah market. Ya. Di sini kita buat adalah jaring-jaring makanan. Ingat, apa sih perbedaan antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Oke, Rina. Jaring-jaring makanan memiliki banyak sumber makanan. Kalau rantai makanan banyak sumber makanan, dan jaring hanya satu. Betul sekali. Perbedaannya adalah pada sumber makanannya. Jika pada jaring-jaring terdapat dari satu sumber makanannya. Contohnya tadi Bu Guru bawa apa, anak? Apa nih? Ya, sayur hijau. Ya, Bu Guru bawa sayur hijau. Sayur hijau dimakan oleh belalang. Ternyata ini juga dimakan oleh belalang. Selain belalang, siapa yang makan sayur hijau? Ular. Kemudian ular, siapa yang memakan? Burung. Burung siapa yang makan? Ular. Ular siapa yang makan? Elang. Mati uraikan. Kalau belalang, siapa yang makan? Oh, burung juga. Atau ada yang makan? Kata. Oke, kata juga bisa makan. Burung juga bisa makan. Ya. Kemudian, kalau kata siapa yang makan? Ular. Ternyata ular juga makan. Ular dimakan oleh elang. Ya, dan ini juga bisa elang juga bisa makan. Kata juga bisa dia makan. Nah, inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Sumber makanannya lebih dari satu. Ya, inilah terkait dengan jaring makanan. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah market. Marketnya yaitu market ekosistem. Nanti ekosistemnya kalian bisa tentukan, kalian mau memilih ekosistem sawah, ekosistem laut, ekosistem taman, atau ekosistem hutan. Boleh kalian pilih ya. Nanti silakan diskusikan dengan teman. Oke, setiap perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Kita akan melakukan diskusi untuk memulai market. Silakan dibuka LKPD-nya. Nanti ditulis nama kelompoknya ya. Oke, petunjuk yang pertama. Apa di sana bacanya? Tuliskan tema proyek. Ya, apa tema proyeknya? Tema market dari makanan. Ya. Ekosistem apa yang kalian pilih? Silakan
memotong styrofoamnya, memotong gelasnya. Sudah ada pertanyaan anak-anak? Tidak, karena tidak ada, berarti silakan boleh mengerjakannya. Sambil jalan ada kendala boleh ditanya. Ya. Bisa? Silakan dirembukkan mau ini. Ada yang menusuk, ada yang kerja biar lupa. Guru ingatkan pekerjaan ini harus kalian selesaikan hari ini. Nanti harus kelar hari ini ya. Kemudian waktunya adalah 20 menit saja bekerja. Jadi silakan ada yang mau menempel. Kelompok sini sistem apa? Oke, silakan dijelaskan kalian membuat apa? Rumput dimakan oleh ulat dan belalang. Ulat dan belalang dimakan oleh katak dan ayam. Katak dan ayam dimakan oleh ular dan elang. Dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang dan harimau. Tepuk tangan buat kelompok. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, tepuk tangan silakan. Kembali ke tempatnya. Kita lanjutkan kelompok 5. Oke, kelompok 5. Oke, kelompok
kita adalah menyimpulkan. Apa yang kalian kerjakan tadi? Mencari ide pokok. Mencari ide pokok. Mencari makanan. Rantai makanan. Iya, kita sudah belajar tentang itu anak-anak. Sekarang guru bertanya, apa saja sih perbedaan antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Bagus. Kalau rantai makanan itu satu bukan. Kalau jaring makanan itu lebih dari satu. Iya, dari apa namanya itu? Sumber makanannya ya. Pada apa namanya rantai makanan hanya berapa sumber makanan pada rantai makanan? Satu. Kalau pada jaring-jaring, iya lebih dari 2 ya sumber makanannya. Selanjutnya apa yang kedua perbedaannya? Yang kedua adalah dari urutannya maksudnya Dita. Oke, mungkin maksudnya Dita adalah urutannya. Ya, kalau pada rantai makanan bagaimana urutannya? Dari Ya, hanya satu ya. Satu urutannya dari produsen, konsumen, kemudian produsen tingkat ya, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat ya. Kalau pada jaring-jaring urutannya banyak. Ini ada berapa? Oh, jumlah. Iya, dari apa Rina namanya? Jumlahnya. Jumlah hewannya. Ya. Bagaimana pada rantai makanan lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Rantai apa jaring-jaring? Jaring makanan yang jumlah hewannya lebih banyak, sedangkan pada rantai makanan lebih sedikit. Nah, itulah perbedaan antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan. Nah, kalian sudah mengikuti semuanya sampai tadi. Ini buku akan bertanya, apakah kalian merasa senang belajar hari ini? Senang. Gimana tuh kalian senang? Diskusi, presentasi lagi? Kerjasama. Apakah kalian suka jika membuat sebuah makan? Iya, kalian diajak terlibat langsung dan berdiskusi langsung bagaimana apa saja hewan yang terdapat dalam ekosistem tersebut tanpa kalian membayangkan bagaimana bentuk ular, bagaimana bentuk kerbau, bagaimana bentuk plankton ya. Jadi kalian bisa melihat secara langsung walaupun melalui media. Nah, itulah yang disebut dengan market ekosistem ya. Kemudian karena kalian sudah melakukannya, bagaimana kalau kita melakukan evaluasi? Selanjutnya silakan duduk di tempatnya. Setiap masing-masing kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil soal evaluasi.
Allah.